Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rizka dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengubah puisi ke dalam prosa. Namun sebelum kita memulai itu, kita harus pahami dulu apa itu puisi dan apa itu prosa. Oke, kita mulai ya. Kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian dari puisi. Puisi adalah karangan yang ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, dan indah. Pernahkah kalian membaca atau mendengar sebuah puisi? Pasti. Setidaknya kalian pernah mendengar puisi. Dalam membaca puisi, kita harus penuh dengan penghayatan. Nah, sedangkan untuk memahami sebuah puisi, kita perlu membacanya berulang-ulang kali. Karena ada beberapa kata-kata dalam puisi yang artinya atau maknanya sangat dalam dan kita perlu untuk mengetahui makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Oke. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa arti dari prosa. Prosa adalah karangan biasa yang berbentuk paragraf-paragraf dengan bahasa yang runtut atau berurutan dan jelas. Seperti halnya cerita. Kalimatnya juga sangat sederhana dan mudah untuk dipahami. Nah, oleh sebab itu, puisi yang dengan kalimat indahnya itu kita ubah menjadi prosa sehingga mampu dimengerti oleh orang-orang yang membacanya. Kita akan belajar itu. Ya. Baik. Ada beberapa langkah agar kita bisa melakukan atau mengubah puisi ke dalam prosa. Silakan kalian buka buku paket halaman 36. Di sana ada sebuah puisi berjudul Buku, karya Stefania Maria. Perhatikan, di dalam puisi tersebut ada 3 bait. Ya. Bait pertama, bait kedua, bait ketiga. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Nah, kita akan mengubah puisi tersebut ke dalam prosa per bait, bukan per baris. Ya. Jadi, karena setiap bait ini mengandung satu arti. Oke, caranya gimana? Kita lihat di halaman 37. Oke, kita lihat ya halaman 37. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, silakan kalian lihat buku catatan atau buku paket kalian. Yang pertama adalah bacalah puisi tersebut berulang-ulang sehingga kamu mengerti benar isinya. Jadi memang harus dibaca berulang kali sehingga kamu paham maksud dari puisi tersebut. Baca per bait dulu sampai kamu paham isi bait itu. Nah, kalau kamu sudah memahaminya, kamu beranjak ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah artikan kata-kata sulit yang terdapat dalam puisi tersebut. Jika dalam bait itu ada kata-kata yang sulit kamu mengerti, kamu boleh cari di kamus, ya, atau bertanya kepada orang yang lebih paham. Apa sih arti dari kata tersebut? Ya. Oke, setelah itu kata-kata dalam puisi seringkali mempunyai arti yang lain dari arti yang sebenarnya, ya, tidak sama seperti yang kita maksudkan, terkadang begitu. Kemudian yang langkah ketiga adalah rangkailah kata-kata yang kamu artikan tadi menjadi cerita yang runtut, ya, cerita yang saling berkelanjutan, ya, yang berurutan. Oke, jadi setelah kalian membacanya berulang kali sampai kalian paham, ada yang sulit kalian tanyakan, ya, kalian boleh cari ya di kamus bahasa Indonesia.
Nah, setelah itu kamu baru merangkai kata-kata tadi dengan bahasamu sendiri, dengan bahasa yang baik dan benar. Jadi puisi tadi termaknai dengan kalimat yang kamu buat. Oke, kamu coba ya. Ini ada contoh satu di buku. Coba diperhatikan buku paket kalian. Nah, kita lihat dulu bait yang pertama. Tadi di puisi tentang buku, nah, di puisi tadi yang ini ada 3 bait ya. Nah, bait pertama sudah dicoba sebagai contoh. Kalimat dalam bait pertama adalah, aku senang membaca buku, karena buku sumber ilmu. Setiap hari aku sempatkan baca buku, agar ilmuku bertambah. Nah, kita memahami apa makna dari kata-kata tersebut. Kita gunakan bahasa kita sendiri. Ketika diubah menjadi prosa atau karangan biasa, maka kalimatnya menjadi sangat sederhana. Contohnya seperti ini. Setiap hari aku selalu membaca buku agar ilmuku bertambah. Nah, seperti itu ya. Nah, kalian coba untuk bait yang kedua dan bait yang ketiga. Kalian baca dulu per bait, lalu kalian cari kira-kira ada nggak kata-kata yang sulit dimengerti. Jika tidak, langsung saja kalian rangkai kalimatnya menjadi lebih sederhana yang mudah dipahami. Ya, silahkan dicoba. Kalian bisa saling bekerja sama dalam hal untuk saling memahami ya, bukan untuk saling mencontek. Oke. Nah, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari Bu Rizka mengenai cara bagaimana mengubah puisi ke dalam prosa. Ingat, prosa itu adalah karangan biasa. Jadi benar-benar seperti cerita, ya. Bahasanya juga sangat sederhana. Jadi kalian tidak perlu bingung harus bagaimana mengubah puisi ke dalam prosa. Intinya kalimat yang ada di dalam puisi kalian sederhanakan, ya, sehingga mudah dimengerti oleh yang membacanya, termasuk kita. Gitu ya. Oke, silahkan mencoba. Kalian kerjakan latihan itu dan laporkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dari Bu Rizka. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.